Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa, kita semua itu sudah berada di penghujung kekuasaan politik tahun 2024. Tahun yang saya kira begitu banyak menyimpan memori politik, memori yang saya kira politik menimbulkan kegaduhan, kontroversi, dan politik yang mengaduk-ngaduk perasaan kita semua. Dan biasanya di penghujung tahun itu selalu saja ada refleksi untuk melakukan evaluasi, tentunya diharapkan sebagai bahan evaluasi supaya kehidupan politik kita di masa-masa yang akan datang itu jauh lebih maju dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita coba untuk cek satu persatu, kira-kira peristiwa apa saja yang kemudian menjadi trendsetter, menjadi konsumsi publik, viral, happening, yang terkait dengan kehidupan politik kita di negara ini. Pertama, saya melihat peristiwa politik yang sangat mutakhir, mencengangkan, dan bahkan tidak pernah diprediksi oleh siapapun adalah pecah kongsi antara Jokowi dengan PDIP. Pecah kongsi ini tentu tidak terlepas dari karena Jokowi tak lagi sejalan dengan PDIP terkait dengan Pilpres 2024. Apapun motifnya, yang jelas Jokowi dan PDIP sudah pisah jalan. Jokowi sudah ditalak 3 oleh partainya sendiri karena sudah dinilai membangkang, tidak sejalan, dan merusak demokrasi. Oleh karena itu, ini adalah satu peristiwa yang menurut saya di luar prediksi siapapun, di luar nalar siapapun, karena kebersamaan Jokowi dengan PDIP, PDIP dengan Jokowi, mutualisme interesting, tentu ini harus berakhir dengan cukup tragis. Suka tidak suka, Jokowi jadi gubernur, kemudian jadi wali kota, termasuk jadi presiden, itu tidak terlepas dari peran-peran yang selama ini diperjuangkan oleh PDIP. Dan pada saat yang bersamaan harus diakui, naiknya PDIP menjadi partai politik yang kuat, konsisten, dan solid, bahkan menang pileg beberapa kali, itu tentu tidak terlepas dari sosok Jokowi yang cukup melekat. Karena apapun judulnya, kalau kita membaca angka-angka survei, salah satu unsur kenapa orang memilih PDIP itu karena faktor Jokowi. Jadi kawin silang kepentingan, kekuatan politik antara PDIP dengan Jokowi, at the end of the day, itu harus berakhir gara-gara perseteruan politik antara Jokowi dengan PDIP. Apakah karena PDIP mungkin menganggap Jokowi tak lagi sejalan, dinilai berkhianat, ataupun mungkin karena Jokowi tidak mau terus-menerus disebut dengan petugas partai, itu hal teknis tentu saja. Tapi bagi saya peristiwa yang sangat mencengangkan sepanjang tahun 2024 itu adalah ketika pada akhirnya PDIP memecat secara resmi Jokowi dan keluarga besarnya. 23 tahun kebersamaan antara Jokowi dan PDIP ini berakhir nyaris tanpa bekas. Yang kedua, tentu adalah kongsi politik, koalisi politik yang terjadi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Mungkin ini juga adalah peristiwa politik yang di luar nalar kita. Bisa dibayangkan, Prabowo Subianto yang menjadi rival Jokowi sepanjang 10 tahun lamanya, itu kemudian menjadi satu seteru politik yang mengantarkan duet ini memenangkan Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Tentu persekutuan ini tidak terlepas dari karena adanya anak Jokowi, Gibran Rakebuming Raka, yang didapuk sebagai calon wakil Prabowo dalam berkontestasi dalam Pilpres 2024. Inilah yang saya selalu sebutkan. Maknai politik itu biasa-biasa saja. Hari ini teman, besok bisa menjadi lawan. Hari ini lawan, besok menjadi teman. Apa yang terjadi pada koalisi Jokowi dan Prabowo Subianto, ini kan mengesankan bahwa tak ada permusuhan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan itu sendiri. Titik temu kepentingan Jokowi karena mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden, dan tentu saja keinginan Prabowo ingin menjadi presiden, jadilah satu kepentingan dalam satu kongsi politik. Mungkin ini tidak ada rumusnya dimanapun, di mana antar penantang, antar petarung yang sepanjang 10 tahun lamanya saling bersaing, saling bersitegang, harus berkompromi secara konsisten. Berkongsi dalam satu kolam koalisi, memenangkan pemilu, dan yang paling penting, ini mungkin pertama kali dalam sejarah di mana orang-orang yang selama ini bersaing
harus seiring, sejalan karena iman politiknya sama. Apa yang kemudian bisa menjelaskan itu semua? Di Indonesia, dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, partai-partai kita kan cukup banyak, tak ada itu pertarungan secara ideologis, tak ada pertarungan itu yang sifatnya programatis, tak ada pertarungan yang didasarkan atas visi dan misi. Yang ada itu adalah bertemunya kepentingan-kepentingan bersama. Inilah yang menurut saya kongsi politik antara Jokowi dengan Prabowo Subianto dengan Jokowi, kepentingannya bersama, adalah peristiwa politik yang sangat mutakhir. Karena sekali lagi, nyaris kita tidak pernah menemukan rumus-rumus politik dimanapun, orang yang pernah berseteru, orang yang saling bersetegang, bersaing satu sama yang lain, akhirnya harus berada dalam satu kolam kepentingan politik yang sama. Oleh karena itu, itulah yang saya sebutkan. Pasti ada syai'un, politik kita cair, sampai kapanpun politik kita itu tidak bisa dilihat sebagai hitam dan putih. Politik kita itu bukan perang agama, politik kita itu bukan perang identitas. Yang ada di politik kita itu adalah bagaimana kepentingan itu bisa disinergikan dan ada titik temu. Yang ketiga, tentu saja peristiwa politik yang sangat mutakhir adalah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau mau jujur, Prabowo ini adalah success story, sosok yang tidak pernah lelah memperjuangkan keinginannya untuk jadi presiden. Jadi jangan lihat Prabowo tahun 2024 jadi presiden, tapi mari kita lihat Prabowo Subianto merawat mimpinya jadi presiden itu sejak 2004. Saat itu Prabowo Subianto masih Golkar, ikut konvensi Partai Golkar. Tentu harapannya menang di konvensi dan diusung oleh Golkar sebagai salah satu kontestan di 2004. Tapi nyatanya Prabowo Subianto kalah konvensi. Saat itu kalau tidak salah yang menang konvensi yang diusung maju adalah Wiranto. Tak patah arang, sekalipun kalah konvensi di Golkar, Prabowo Subianto tahun 2008 mendirikan partai namanya Partai Gerindra. Partai yang kemudian dijadikan sebagai instrumen untuk bagaimana Prabowo Subianto terus merawat mimpinya jadi presiden. Partai inilah yang kemudian dijadikan kendaraan bagi Prabowo di 2009. Maju sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Duet antara Megawati dengan Prabowo Subianto di 2009 tentu kalah kalau kita melihat sejarahnya. Kalah dengan SBY saat itu ya cukup fenomenal dan cukup kuat. Tapi Prabowo tidak patah arang. Sekalipun kalah konvensi Golkar, Pilpres maju 2009 itu kalah. Prabowo Subianto di pemilu selanjutnya 2014 maju berkompetisi di Pilpres melawan Joko Widodo yang cukup fenomenal. Mantan wali kota Solo, mantan gubernur Jakarta, dan maju di Pilpres head to head dengan Prabowo Subianto. Pertarungan politiknya cukup luar biasa, menimbulkan kegaduhan dan bahkan huru-hara. Prabowo Subianto kalah untuk yang ketiga kalinya. Tapi tidak berhenti di situ. Dalam pemilu 2019, Prabowo Subianto tanding ulang dengan Jokowi. Prabowo pada level kepercayaan tinggi di atas rata-rata menantang kembali Jokowi yang saat itu adalah petahana. Kompetisinya cukup luar biasa. Banyak sekali isu-isu yang kemudian menimbulkan huru-hara dan kegaduhan, terutama isu-isu yang terkait dengan isu agama. Saat itu muncul cebong dan kampret 2019. Saat itu juga sangat gampang kita menyaksikan orang mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena beda pilihan politik. Kalau tidak salah, benak kita masih merekam. Jokowi yang berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin saat itu dituduh sebagai calon yang dinilai tidak ramah dengan umat Islam, berjarak dengan kelompok Islam. Sementara Prabowo Subianto yang maju saat itu dikonotasikan dekat dengan kelompok-kelompok Islam. Ini adalah isu yang saya kira cukup fenomenal sepanjang pemilu 2019 di mana Prabowo head to head ulang dengan Jokowi. Kalah yang kesekian kalinya Prabowo Subianto dari Jokowi. Tapi sekali lagi, kekalahan politik yang kesekian kalinya tidak membuat Prabowo Subianto itu patah arang. Di 2024 ada momen di mana Prabowo itu menang jadi presiden. Tentu ini tidak terlepas dari kongsi politik, persekutuan politik, koalisi politik yang dilakukan Prabowo Subianto dengan Jokowi.
Pasca kekalahannya 2019, Prabowo Subianto menjadi bagian dari Jokowi. Prabowo jadi Menhan, dan dari saat itulah kemudian kemesraan antara Prabowo Subianto dan Jokowi mulai terbangun. Maka tidak mengherankan di pemilu 2024, Jokowi menunjukkan dukungannya secara terbuka, mendukung Prabowo Subianto yang notabene-nya berpasangan dengan Gibran, sang putra mahkota Jokowi. Ini peristiwa politik yang saya kira cukup luar biasa. Prabowo Subianto kurang lebih sekitar 20 tahun lamanya merawat mimpinya ingin menjadi presiden dari Republik ini. Oleh karena itu, pesan politiknya sederhana. Jadi, siapapun di negara ini yang ingin jadi presiden, contohlah Prabowo Subianto. Prabowo itu ingin menegaskan bahwa dalam politik itu tak ada kematian yang abadi. Anda itu boleh kalah sekali, tapi Anda bisa bangkit, ikut pemilu, dan bisa menang. Itu yang kemudian ditunjukkan oleh Prabowo Subianto. Yang selanjutnya, peristiwa politik mutakhir itu adalah adanya pilkada serentak secara nasional di 545 provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Belum terjadi dalam sejarah sepanjang Indonesia, pilkada dilaksanakan di seluruh Indonesia serentak di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Di 2024 ini adalah momen di mana seluruh rakyat Indonesia one day one election melaksanakan pemilihan secara serentak. Saya orang Madura, memilih gubernur Jawa Timur, itu juga terjadi di tempat-tempat yang lain yang memilih gubernur, bupati, wali kotanya. Ini adalah momen yang saya kira menimbulkan kesan bahwa di 2024 ada peristiwa yang belum pernah ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dan menariknya lagi, pilkada serentak kali ini adalah tingkat partisipasi yang cukup rendah, di bawah 60%. Ini tentu menjadi evaluasi, karena salah satu kunci dalam politik seperti pilkada adalah soal bagaimana legitimasi yang diberikan oleh rakyat yang datang ke TPS. Bisa kita bayangkan, kalau yang datang ke TPS rata-rata di semua tempat itu di bawah 60%, itu artinya legitimasi politik dalam pilkada itu rendah. Meski sah ya secara politik. Tapi soal dukungan, soal engagement, soal orang datang ke TPS itu rendah, itu menjadi problem tersendiri bagi demokrasi. Ada kegagalan kampanye, ada kegagalan penyampaian visi misi, ada kegagalan sosialisasi terkait dengan pilkada tentu saja, sehingga orang merasa tidak nyaman, tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pilkada di 2024. Tapi ala kulli hal, pilkada serentak secara nasional ini menjadi momen yang saya kira akan diingat oleh banyak orang, karena ini pertama kali dalam sejarah bahwa kita melaksanakan pilkada secara serentak. Dan tentu saja yang terakhir adalah tersangkanya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, orang penting di partai, nomor 2 di PDIP, menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masihu yang sampai hari ini aura kasusnya itu terus dijadikan sebagai perbincangan. Campur aduk apakah ini kepentingan politik, campur aduk apakah ini karena ada kriminalisasi, dengan persoalan-persoalan hukum murni terus menjadi konsumsi publik yang tidak berkesudahan. Saya kira itu adalah peristiwa-peristiwa politik yang kita bisa lihat happening, viral, dan diperbincangkan oleh publik sepanjang tahun 2024. Tentu saja kalau boleh kita simpulkan sederhana, apa yang terjadi pada di 2024 tentu harus dijadikan sebagai guidance, harus dijadikan sebagai bahan refleksi bahwa di tahun-tahun yang akan datang, 2025, 2006, dan seterusnya, kondisi politik kita itu menjadi baik-baik saja, karena secara kualitas demokrasi masih begitu banyak PR-PR yang harus dilakukan oleh para pemimpin di negara-negara ini. Oleh karena itu, semoga di tahun depan kita menghadapi dan akan memasuki tahun-tahun politik yang semakin kondusif, semakin teduh, dan harapannya semoga pembangunan hukum, politik, dan ekonomi kita itu semakin solid dan konsolidatif, tentu supaya kita itu mampu menata tahapan-tahapan politik menjadi Indonesia yang katanya akan menjadi Indonesia emas. Yang benar dari Allah. Halo, assalamualaikum sobat. Kembali lagi di channel Blog Bobo.
Bagaimana kabar sobat semua? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Nah, itu tadi videonya Mas Adi Prayitno ya. Di video tadi intinya tahun politik 2024 ini menyuguhkan berbagai peristiwa besar yang tidak terduga. Salah satu yang paling mencengangkan adalah pecahnya kongsi Presiden Joko Widodo dan PDIP yang mengakhiri 23 tahun keduanya akibat perbedaan arah politik terkait Pilpres 2024. Jokowi dinilai tidak lagi sejalan dengan PDIP hingga dipecat oleh partai yang membesarkannya. Di sisi lain, aliansi politik antara Jokowi dan Prabowo Subianto menjadi sorotan. Rivalitas mereka selama satu dekade berubah menjadi kolaborasi yang mengantarkan Pak Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia ini. Berkat dukungan Jokowi dan keberadaan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, ini mencerminkan bahwa dalam politik tidak ada permusuhan atau persahabatan yang abadi, melainkan hanya kepentingan yang abadi. Tahu sendiri, Pak Prabowo berjuang menjadi presiden dari 2004. Akhirnya puncak karirnya di 2024 dia bisa menjadi presiden 20 tahun ya. Membuktikan bahwa kegigihan adalah kunci sukses. Selain itu, Pilkada serentak nasional pertama kali digelar meskipun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, yang menjadi tantangan besar dalam memperbaiki legitimasi politik di masa depan. Kontroversi lain adalah kasus hukum yang menyeret Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang menjadi bahan perdebatan publik antara isu kriminalisasi atau hukum murni. Jadi semua peristiwa ini yang dipaparkan Mas Adi Prayitno di tahun 2024. Semoga semua peristiwa ini mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia yang membutuhkan refleksi mendalam agar masa depan politik dan pembangunan semakin kokoh. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.